guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ketika Claudi masih dalam keadaan bengong, mamanya kembali ke kamarnya dan mengatakan ada seseorang yang sedang mencarinya. Claudi bergegas keluar, ternyata Tuti yang sudah sembuh dan akan kembali lagi ke kosannya. Setelah Tuti pergi, Papa Claudi bertanya, kenapa Tuti sampai kos? Padahal jarak SMA itu tidak sampai 25 km dari sini. Lalu Claudi menceritakan tentang keadaan desa ini yang tidak punya angkutan umum. Jadi sangat sulit bagi anak-anak itu untuk berangkat dari rumahnya. Papa Claudi manggut-manggut mendengar cerita Claudi. Kemudian dia terdiam lalu berkata, "Telepon Bayu Gih? Gak punya nomornya Pak," kata Claudi dengan senyum yang dipaksakan sambil mengangkat alisnya. Udah seharian keluar sama orangnya tapi gak punya nomornya. Kata papanya kecewa. Kemudian Papa Claudi menelpon seseorang. "Halo, Bayu, bisa Om bicara sebentar?" Claudi yang sedang minum tersedak karena mendengar papanya menelpon Bayu. Bagaimana mungkin papanya bisa mengenal Bayu dan mengetahui nomornya, padahal mereka tidak pernah bertemu. Melihat Claudi tersedak, papanya melemparkan pandangan heran. "Kamu kenapa?" kata papanya setelah menelpon. "Enggak apa-apa Pak," jawabnya sambil minum lagi. Kemudian papanya melanjutkan perkataannya. "Orang tuanya mengajak kita makan malam di rumahnya." Mendengar itu, Claudi kembali tersedak. Melihat itu papanya tertawa geli. Setelah maghrib, Bayu datang menjemput mereka. Tak lama kemudian, mereka telah sampai di sebuah rumah dengan pekarangan yang asri. Rumah itu terlihat klasik namun sangat indah dan sangat terawat. Di sebelah kiri rumah tampak sebuah kolam renang dan terlihat juga tempat duduk dan ayunan di pinggir kolam renang tersebut. Di depan rumah, kedua orang tua Bayu menyambut mereka dengan senyum ramah. Setelah makan malam, Papa Claudi mengatakan, "Bayu, tujuan Om ingin bertemu karena tempat Om bekerja ingin memberikan beberapa angkutan pedesaan sebagai sarana transportasi untuk desa ini. Jadi anak-anak yang akan pergi sekolah akan lebih mudah, sehingga mereka tidak perlu kos lagi di luar dan bisa tinggal dengan keluarga mereka." Papa Claudi sengaja menyebutkan pemberian itu dari tempat kerjanya, bukan dari pribadinya. Mendengar itu, Claudi tersenyum. Ternyata papanya punya ide yang cemerlang. Semua orang pun mengucapkan syukur atas berkah ini. Bayu menatap Claudi dengan perasaan haru seolah-olah berterima kasih. Claudi membalas tatapan itu dengan senyuman sambil menaikkan bahunya seolah-olah ia mengatakan ia juga baru tahu. Keesokan harinya, 5 unit mobil untuk angkutan desa benar-benar telah sampai. Ternyata Papa Claudi punya koneksi yang baik dengan dealer tersebut. Semua warga sangat gembira karena mereka tidak akan repot lagi jika akan pergi kemanapun. Begitu juga dengan anak-anak yang harus kos di luar. Sekarang bisa tinggal di rumah mereka masing-masing, termasuk Tuti dan Said. Tuti amat senang. Dia jadi bisa sering berkunjung ke pustu tersebut sambil memperhatikan kegiatan Claudi. Sepertinya dia benar-benar ingin menjadi seorang bidan desa. Begitu juga dengan Claudi. Dia juga sangat senang karena rasanya dia memiliki seorang adik, apalagi wajah Tuti yang manis tidak bosan dipandang mata. Terlebih dia juga sangat humoris dan selalu membuat Claudi tertawa. Claudi bahkan meminta Tuti memanggilnya dengan sebutan kakak. Selain itu, Said tak mau kalah. Meski tak punya tujuan selain bertemu dengan dokter Claudi, dia juga sering berkunjung ke sana. Dan ternyata Tuti sangat usil dan sering menggodanya. Tapi sepertinya Said tidak kesal meskipun dia sering marah pada Tuti. "Jika kalian terus bertengkar, ntar jodoh loh," kata Claudi. Spontan Said berkata, "Enggak," dan melanjutkan perkataannya, "Aku sukanya sama Bu Dokter." "Dasar tak tahu diri, kamu mana pantas sama Bu Dokter,"
celetuk Tuti. Lantas aku pantasnya sama siapa? Tanya Said lagi. Sama aku, jawabnya nyengir sambil menunjuk hidungnya. Bletak, tiba-tiba sebuah gulungan kertas mendarat di jidat Tuti. Tuti pura-pura kesakitan sambil mengusap jidatnya yang kena pukulan kertas tersebut. Melihat ulah mereka, Claudi tidak bisa menahan tawanya. Seperti biasa, setiap minggu pagi, Claudi pergi bersepeda. Kali ini memakai sepedanya yang biasa, sepeda berwarna pink dengan keranjang di depannya. Tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang di sampingnya. Karena kaget, dia hilang keseimbangan dan jatuh. Ternyata pengemudi itu dapat melihat Claudi yang jatuh dari kaca spionnya. Dia berhenti mendadak keluar dari mobilnya dan mendekati Claudi serta menyodorkan uang Rp100.000 kepada Claudi yang masih duduk dan sibuk melihat goresan di tangannya. "Nih buat berobat," kata laki-laki itu. Claudi melihat uang itu dan kemudian dia menengadah ke atas dengan kesal. Dia melihat seorang pemuda dengan pakaian yang sangat rapi dan tampak berkelas, sementara pemuda itu tampak kaget setelah menatap wajah Claudi yang sangat cantik. Dia terdiam, terpaku, terpesona. Claudi berdiri sambil mengibaskan debu di bajunya. Apa kau tak bisa minta maaf?" tanyanya geram. Laki-laki itu masih diam membisu. Tangannya masih memegang uang 100.000-an tersebut. Melihat itu, Claudi malah semakin kesal. Dia mengambil sepedanya dan bermaksud akan pergi. Tiba-tiba, pria tadi memegang pergelangan tangannya dan berkata, "Maafkan aku." Sekali lagi dia terkejut karena kulit Claudi begitu halus dan amat lembut. Claudi melepaskan tangannya dan segera berlalu. Laki-laki tadi hendak mengejarnya, tapi ternyata ban mobilnya kempes. Dengan kesal dia bergumam, sial," katanya kesal sambil menendang bannya dengan kesal. Sementara Claudi telah hilang dari pandangan matanya. Claudi mengayuh sepedanya meski bajunya kotor dan luka di tangannya sedikit perih karena tiupan angin. Dia hendak berbalik ke rumahnya tapi terlalu jauh. Oleh sebab itu, dia meneruskan perjalanannya dan menuju ke kediaman Tuti. Begitu melewati rumah Bayu, dia berjalan agak hati-hati, takut ketahuan karena bajunya kotor dan lengan kanannya terluka. Sesampai di rumah Tuti, gadis itu membersihkan luka dan bajunya yang kotor. Di depan rumah itu, mobil yang membuat Claudi kaget hingga jatuh tadi datang. Dia melihat sepeda gadis itu di samping rumahnya dan segera pergi ke halaman belakang. Menuju ke kediaman Tuti, dia menduga gadis itu ada di sana. Dugaannya tepat, dia melihat gadis itu sedang duduk di teras rumah kediaman Tuti sambil mengobati lukanya. "Maafkan aku tidak sengaja." Suara laki-laki itu membuat Claudi kaget karena dia tidak menyadari akan kehadiran orang lain di sana. "Ya sudah, tidak apa-apa," jawab Claudi tersenyum dan membuat pipi pemuda itu bersemu merah. "Biar ku obati," kata laki-laki itu sambil duduk hendak menolong Claudia. Dengan cepat Claudi berhenti dan berkata, "Udah, gak apa-apa, aku bisa sendiri," katanya menolak dengan halus. "Oh ya Tut, kakak pulang dulu ya, terima kasih banyak," kata Claudi sambil berlalu pergi, tapi tak menoleh pada pemuda itu. Claudi mengayuh sepedanya, tiba-tiba dia berhenti karena sebuah mobil menghadang jalannya. Laki-laki itu keluar dan mendekatinya. Bayu yang kebetulan ada di teras rumahnya melihat hal ini. Dia memperhatikan dari jauh karena dia tidak mungkin akan langsung ke sana. Karena bagaimanapun mereka masih belum memiliki ikatan apapun. Tapi dia tetap memantau pergerakan mereka. Seandainya Claudi butuh bantuan, dia akan segera ke sana. "Biar aku mengantarmu," kata laki-laki itu. "Tidak usah, aku membawa sepeda," tolak Claudi. "Sepedamu bisa ditaruh di bagasi," kata pemuda itu sambil membuka bagasinya. "Tidak usah, terima kasih," kata Claudi sambil menjalankan sepedanya.
Tiba-tiba laki-laki itu menghadangnya di depan dan memegang stang sepedanya. Melihat itu Bayu mulai bertindak, apalagi melihat wajah Claudi yang sudah mulai kesal. Melihat Bayu mendekat, Claudi tampak lega. Sejujurnya dia agak takut dengan pria ini yang terlalu memaksanya. "Claudi, ibu memanggil," kata Bayu singkat. Awalnya Claudi bingung, tapi segera sadar kalau Bayu sedang menolongnya. Claudi segera membawa sepedanya memasuki rumah Bayu. "Makasih mas," katanya lega. "Apa dia adikmu?" tanya laki-laki tadi. "Bukan," jawab Bayu singkat. "Jadi? Aku hanya melihat dia agak risih denganmu." Mendengar itu laki-laki tadi terdiam dan berpikir, mungkin dia juga agak keterlaluan dan memutar mobilnya kembali ke vilanya, kediaman Tuti. Di sana dia segera menemui Tuti dan menghujani gadis itu dengan pertanyaan-pertanyaan tentang Claudia. Mendengar pertanyaan yang bertubi-tubi, Tuti hanya terdiam karena tak tahu harus menjawab dari mana. "Tuan muda, aku bingung, aku harus menjawab dari mana?" Mendengar itu laki-laki tadi cemberut. Dia merasa kesal karena dia tidak suka panggilan itu. "Sudah berapa kali ku bilang jangan panggil aku seperti itu. Panggil saja namaku," katanya kesal. "Jangan lupa tambahin masnya di depan, karena aku itu lebih tua darimu." Di tempat Bayu, pria itu memperhatikan memar di tangan Claudia. "Ada apa dengan tanganmu?" Mendengar itu Claudia kaget. Dia tidak menyangka Bayu dapat melihat lukanya, padahal dia sudah berusaha menyembunyikannya. "Sini kuobati," kata Bayu sambil menarik tangan Claudia karena lukanya tadi belum sempat diobati. Anehnya, gadis itu mengikuti saja. Setelah mereka sadar bahwa mereka saling bergandengan, mereka merasa malu dan melepaskan tangannya. Untuk menghilangkan suasana canggung, Claudia bertanya, "Mana orang tuamu?" "Mereka pergi ke kota." Jawaban itu malah lebih membuat suasana semakin canggung. Bayu mengeluarkan kotak P3K-nya. Claudia segera mengambil kotak itu, namun Bayu langsung menjauhkannya. "Izinkan aku mengobati lukamu," katanya serius. "Memangnya kau bisa melakukannya, Pak Kades?" kata Claudia dengan senyuman usilnya. "Takkan sulit bagiku," katanya sambil tersenyum. Lagi-lagi senyuman itu. "Kau ingin aku meleleh, ha?" batin Claudia. Bersambung. Thank you for watching.